Semangat pagi, semangat gitu ya. Semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Ibu Katemi. Ini adalah video yang ke-16 gitu ya yang sudah saya buat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun datar, di mana sebetulnya kalian sudah tidak asing, bangun datar itu sudah dipelajari di SD dan di SMP. Tapi di SMK ini saya akan mereview kembali, mau mengulang kembali, gitu ya, terkhusus di kompetensi keahlian TKRO dan BKP. Apa sih itu bangun datar gitu ya? Dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Itu dikemukakan oleh Julius Hambali, Iskandar, dan Muhammad Rohmat itu di tahun 1996. Jadi bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Seperti itu ya. Nah, kita akan belajar mereview kembali jenis-jenis bangun datar. Nah, ini bangun datar apa ini? Oh iya, persegi panjang. Apa pengertian sebuah persegi panjang? Yaitu sebuah bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang. Nah, sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan, saya mau pakai biru ya. Berhadapan sama panjang, maksudnya ini ya. Kita buat ini ya, ini panjangnya, berarti ini sama ini panjangnya sama, gitu ya. Yang sisi berhadapan yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut yang siku-siku. Nah, terus ini lebarnya, yang panjang saya petik 2, terus yang lebar saya kasih 1. Ini ada sama. Dan mempunyai 4 titik siku-siku. Siku-siku itu berapa? 90 derajat. Gitu ya. Nah, ini pengertian dari persegi panjang. Nah, rumusnya seperti apa? Gitu ya. Jangan lupa ini. Jadi diingat ya. Panjang, ini panjang itu pakai huruf kecil. P, dilambangkan P, lebar pakai L kecil. Nah, kalau L huruf kapital, nah ini berarti apa? Luas persegi panjang, bacanya gitu ya. Rumusnya berarti P kali L, pakai huruf kecil, gitu ya. Nah, untuk keliling itu pakai K besar, keliling persegi panjang, berarti apa? Mengelilingi sini P, berarti saya pakai biru ungu gitu ya. Di sini juga P. Nah, ini P, ini juga L. Berarti apa? Oh, berarti sini P tambah L karena mengelilingi sini ya. Gini, berarti ini P tambah L gitu, ditambah P tambah L gitu ya, tambah P tambah L kalau lupa rumus. Atau biasa ditulis 2. Kenapa 2? Karena P-nya ada 2 ditambah L. 2 kali P ditambah 2 L itu persegi panjang. Nah, untuk persegi, apa pengertian persegi? Sebuah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang, semua sisinya. Berarti ini S kecil ya. Nah, semua berarti di sini kasih tanda itu yang dinamakan persegi. Panjangnya sama. Siku-sikunya berapa? Siku-sikunya ya siku-siku itu 90 derajat. Nah, ini karena saya kasih ungu gitu ya, biar berarti luas pakai L-nya tetap L besar ya, tapi kotak. Kotak itu persegi ya. Berarti sisi kali sisi. Nah, keliling perseginya apa ya yang mengelilingi ini?
Tuh. Nah, ini keliling. Berarti ada berapa? Itu ada 4. Mana nih? Nah, atau ditulis S-nya kecil ya. Ditambah S, ditambah S, ditambah S. S-nya ada 4. Boleh ditulis 4 kali S. Atau nulisnya 4S. Gitu ya. Nah, terus, nah ini gambar apa? Oh, jajar genjang. Jajar genjang itu apa? Sebuah segi 4 yang sisinya sepasang-sepasang sama panjang dan sejajar. Maksudnya mana? Nih ya. Nih, ini sepasang. Seperti persegi panjang sebetulnya ya. Ini sama panjang. Tapi di jajar genjang ini yang dinamakan apa? Tinggi. Dan ini dinamakan alas gitu ya. Berarti saya tulis di sini pakai warna apa ini? Kuning boleh ya? Kalau nggak kelihatan nanti kuning. Ini ya, berarti luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Sebetulnya ini ya, ditambah ke sini tuh jadilah persegi panjang. Boleh. Nah, kelilingnya misalkan ini B. Kasih B ini pemisalannya. Sudah keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang, bukan persegi panjang ya, jajar genjang. Berarti apa? Kok nggak sama? Dihapus ya. Mana nih hapusnya? Sebentar. Ini saya hapus dulu. Nah, apa? Keliling bergenjang itu A ditambah B ditambah A tambah B. Sama hampir seperti keliling persegi 2 kali A plus B. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang, nah ini apa? Oh, ini segitiga. Nah, macam-macam segitiga itu banyak banget ya. Nah, ini namanya segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi? Karena ketiga sisinya sama panjang. Terus, nah kalau segitiga sama sisi, ini sudutnya 60 derajat nih. Kan jumlahnya itu 180. Ini 60. Tanpa dicari sudah. Ini namanya segitiga sama sisi. Nah, kalau ini segitiga sama kaki. Kenapa? Karena kakinya sama gitu ya. Nah, nanti berarti kedua sudutnya sama besar, yang ini diapit, tinggal sisanya gitu ya. Nah, itu segitiga sama kaki. Nah, ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu bisa sisinya itu berbeda-beda panjangnya. Cuma syaratnya ini adalah siku-siku, berarti 90 derajat. Gitu. Nah, ini segitiga sembarang. Maksudnya apa dikatakan segitiga sembarang? Saya pakai yang merah ya. Karena ini biru nanti nggak kelihatan. Nah, ini ketiga sisinya sembarang, terus ini sudutnya ini sudut tumpul gitu ya. Berapa sudutnya? Ya, nggak tahu, ini tidak dikasih tahu. Sembarang ya. Yang penting misalkan ini tumpul, terus ini sudah diketahui kedua sisinya, sudutnya baru dicari. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini apa? Nah, kalau seperti ini itu saya ambil yang sini ya. Berarti saya putus-putus ini sebagai apa? Tinggi. Ini sebagai alasnya. Sama ya. Nah, luas segiti terus ini misalkan B-nya. Ini ngikuti ya. Kalau ini berarti luas segitiganya ya setengah kali alas. Oh, kalinya gini boleh. Kali tinggi. Gitu ya. Terus keliling segitiganya apa? Ya sudah, mengelilingi A plus B plus B. Itu kelilingnya. Ini juga sama. Ini alasnya ini
tingginya ini mungkin ini B-nya di sini boleh gitu ya. Nah, ini sama. Ini misalkan alasnya di sini, tingginya yang ini yang B, ini yang B. Nah, kalau segitiga sembarang, yang ini hati-hati. Untuk yang ini, itu titik puncaknya harus ditarik dan syaratnya siku-siku. Ini sebagai, ini harus siku-siku. Ini sebagai tinggi, ini sebagai alasnya. Alasnya di sini gitu ya. Nah, gitu ya. Itu untuk segitiga dan macam-macam segitiga. Nah, terus, nah ini adalah apa? Belah ketupat, gitu ya. Belah ketupat ini tarik. Ini yang dinamakan apa? D1. Sebenarnya mau D1 yang mana, D2 yang mana, enggak masalah ya. Ini yang dari sini adalah D2. Apa sih itu belah ketupat itu? Ada sebuah bentuk segi empat yang semua sisi-sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus nih. Sisi-sisinya sama panjang, gitu ya. Seperti ini, misalkan di sini A. Ya sudah, nanti untuk kelilingnya gini A, ini juga A. Berarti luas belah ketupat rumusnya apa? Oh, setengah kali D1 kalinya ya. Kali D2 atau D1 kali D2 per 2 sama aja. Nah, kalau yang ini, oh yang ini adalah apa? Layang-layang sama diagonalnya. Ini juga D1 di sini, enggak tak kasih garis ya. Nah, layang-layang itu apa? Sebuah segi empat yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal yang lain. Rumusnya apa? Sama dengan belah ketupat, cuma ini agak panjang gitu kalau buat ya. Nah, untuk sama setengah kali D1 kali D2. D2-nya dari sini terus ini ke sini gitu ya. Nah, ini adalah lingkaran. Nah, untuk lingkaran ya, titik pusat. Nanti Bukat akan membahas sendiri nih untuk lingkaran. Jadi saya akan bahas sendiri lingkaran, berarti saya tidak menerangkan rumus lingkaran ya. Karena saya akan buat video lagi yang membahas khusus lingkaran, tentang unsur-unsur lingkaran, terus keliling lingkaran, luas lingkaran, seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir itu trapesium sama kaki. Nah, sebetulnya trapesium itu banyak sekali. Ada trapesium siku-siku, trapesium sembarang. Nah, untuk trapesium itu kita cari tingginya. Ini sebagai tinggi, gitu ya. Sini sampai sini misalkan A, ini untuk lambang tidak harus sama ya. B sini buat C gitu aja untuk kelilingnya. Berarti luas trapesium, karena itu trapesium sama kaki, berarti apa? Setengah A plus B kali T, gitu ya. A sama B ini ya, itu A plus B dikali tinggi. Keliling trapesium apa? Untuk keliling trapesium ya sudah, tinggal A ditambah C ditambah B ditambah C. Oh, C-nya tidak muat di sini ya. Kita hapus saja ya. Karena tidak muat. Nah, kita buat A tambah C tambah B tambah C. Itu adalah keliling trapesium, gitu ya. Sudah untuk materi ini.
Baik, untuk yang contohnya saya buat seperti ini. Ada sebuah persegi panjang diketahui luasnya yaitu 180 cm persegi atau pangkat 2 gitu ya. Sebuah persegi panjang mempunyai luas ini 180 cm persegi dan lebarnya 12 cm. Maka keliling persegi panjang tersebut, nah luasnya sudah diketahui. Rumus luas yang tadi apa? Oh, belum diana ya. Luas persegi panjang ya berarti P kali L. Tulisannya kecil ya. Nah, di sini 180, satuannya tidak saya tulis, P-nya yang dicari, L-nya yang 12 gitu ya. Berarti P sama dengan 180 dibagi 12. Pembagian di sini ya. Nanti dihapus 1, 12, 60. Berarti 5. Oh, berarti jawabannya 15 cm. Pertanyaannya keliling. Keliling persegi panjang. Langkah pertama itu rumus ditulis dulu ya. P plus L. Nah, ini rumusnya ditulis dulu. Nah, di 2 kali P-nya berapa? 15 ditambah L-nya 12. Nah, dengan 2 kali 27 sama dengan 54. Karena ini soal cerita, jadi keliling persegi panjang adalah 54 cm. Gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2, sebuah persegi mempunyai keliling. Nah, di sini keliling sudah diketahui nih 60 cm, maka luasnya tulis keliling persegi sama dengan rumusnya apa? 4 kali S. Ya sudah. 60, ingat 4 kali pindah rumah jadi bagi sama dengan S. Saya tukar enggak apa-apa ya. Berarti 15. Nah, luas perseginya apa? Ya ada sisi atau S kuadrat boleh, sisi kali sisi. Ini rumusnya. Berarti 15 kali 15 sama dengan hafal enggak? 225. Nah, jadi apa jadi? Luas persegi sama dengan 225. Nah, kalau saya seperti ini, cm persegi atau pangkat 2. Sebentar ya. Ini ketekan ini katanya pangkat 2 gitu ya. Baik, sekarang yang ketiga. Teras rumah Pak Rudi luasnya 18 meter persegi. Ini ya, saya kasih contohnya karena mereview, tapi kok soalnya langsung ke penerapan. Iya, Pukat memang memberikan contoh-contoh ke penerapan gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kompetensi keahlian BKP maupun TKRU. Yang nomor 3, teras rumah Pak Rudi luasnya ini akan dipasang ubin berukuran 20 cm kali 20 cm. Banyaknya ubin. Tulis di sini aja ya. Banyak ubin. Ubinnya berapa? Banyak ubin. Nah, ini 18 meter persegi per 20 cm kali 20 cm. Nah, ini sebelum kalian belajar kan sudah belajar ukuran panjang. Berarti meter itu apa? Meter, desimeter, sentimeter. Turun 2 tangga. Berarti 18. Ini kan 1. Karena pangkat 2 kan 1 tangga 2. Nah, seperti itu. Ini sentimeter persegi per 20 cm kali 20 cm. Nah, ini sentimeternya saya bagi habis. Gitu. Nah, ininya cara bagi habis gitu ya. Nah, ini 1, ini 9.
Ini 1, ini 45. Oh, banyaknya Upin berarti 450 buah gitu ya. Jadi kalau nulis banyaknya Upin yang dibutuhkan Pak Rudi ada 450 buah. Oke, yang keempat. Contoh yang terakhir, sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang, memiliki panjang 40 meter dan lebar 20 meter. Nah, saya seperti ini aja dibuat. Misalkan kayak lurus ya, maklum ya. Ini adalah panjangnya 40 meter. Ini, oh ketekan ya. Ini 20 meter. Nah, setelah itu kolam renang itu dikelilingi jalan setapak. Ini misalkan jalan setapaknya gini. Yang dikelilingi set gitu ya. Nah, ini adalah jalan setapaknya. Bisa? Itu 1 meter. Berarti panjangnya ini 1 meter. Ini berarti 42 dan yang sini ke sini 22. Ini meter, ini meter. Gitu ya. Nah, aduh. Nah, setelah itu nah, kalau ini luas jalan. Nah, caranya cari apa? Luas jalan. Caranya luas persegi panjang besar kurangi luas persegi panjang kecil, gitu ya. Berarti 42 dikali biasa ya, saya satuannya nggak saya tulis ya. 22 kurangi kecil 40 kali 20. Nah, sini 42 kali 22. 48 48 4 2 9 9 24 dikurangi 4 kali 2 8, berarti 800. Saya hapus dulu ini, bentar ya. Oke, nah berarti 124. Luas jalan jadi luas jalan setapak itu 124 meter persegi. Gitu ya. Demikian pemaparan materi bangun datar. Nanti banyak penerapan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.